Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Nur Cahyani dari kelas 2G, Fakultas Keguruan dan Pendidikan, Prodi Bahasa Inggris, mata kuliah Pendidikan Agama. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UAS yang telah diberikan oleh dosen pendidikan agama. Soal yang pertama adalah, sebutkan dan jelaskan aspek-aspek dalam agama. Jawaban saya adalah, ada 4 aspek dalam agama. Yang pertama, aspek kredial. Aspek kredial di sini adalah ajaran dasar. Yang kedua adalah aspek ritual. Aspek ritual adalah tata cara menjalin hubungan dengan Tuhan, dalam kurung dengan beribadah. Yang ketiga adalah aspek moral. Aspek moral di sini adalah aturan berperilaku. Dan yang keempat adalah aspek sosial. Yang dimaksud dengan aspek sosial adalah aturan hidup bermasyarakat. Soal yang kedua adalah, salah satu karakteristik agama Islam adalah mudah dan tidak memberatkan penganutnya. Berikan contoh. Baiklah, contoh saya di sini adalah orang sakit wajib sholat. Jika tidak mampu dengan berdiri, maka diperbolehkan dengan duduk. Jika dengan duduk juga tidak mampu, maka diperbolehkan dengan berbaring. Soal yang ketiga adalah, sebutkan dan jelaskan 3 esensi pokok atau dasar ajaran agama Islam. Jawaban saya di sini adalah, ada 3 esensi pokok atau dasar ajaran agama Islam. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariah, yang ketiga adalah akhlak. Yang pertama adalah akidah. Akidah adalah iman atau kepercayaan dan beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, menjadi keyakinan yang tidak tercampur oleh keraguan sedikit pun. Yang kedua adalah syariah. Syariah adalah mengatur rute perjalanan dengan aturan atau undang-undang yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur hubungan antara manusia dengan alam semesta untuk mencapai keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak adalah kondisi mental, hati, batin seseorang yang mempengaruhi perbuatan dan perilaku lahiriah. Apabila kondisi seseorang baik dalam perbuatan, ucapan, dan perilaku, maka ini disebut dengan akhlakul karimah. Dan apabila kondisi mental seseorang jelek dalam perkataan maupun perbuatan, maka ini disebut dengan akhlak yang tercela. Soal yang keempat adalah, sebutkan dan jelaskan 3 sumber hukum Islam. Jawaban saya di sini adalah, ada 3 sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah ijtihad. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling utama dan menjadi dasar keseluruhan struktur Islam. Yang kedua adalah hadis. Hadis adalah setiap perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad adalah berikhtiar dengan sepenuh hati dan bersungguh-sungguh dalam memecahkan masalah yang tidak ada atau belum ada ketetapannya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Soal yang kelima adalah, sebutkanlah satu persatu apa saja yang diharamkan di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Jawaban saya adalah, pada surat Al-Maidah ayat ketiga, di sana menjelaskan ada 11 item yang diharamkan di dalam surat tersebut. Yang pertama adalah memakan bangkai, memakan darah, memakan daging babi, memakan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang jatuh, yang dipukul, yang ditanduk, hewan yang diterkam binatang buas kecuali sempat kamu sembelih, hewan yang disembelih untuk berhala, dan yang terakhir adalah mengundi nasib dengan azlam atau anak panah. Soal yang terakhir adalah, bacakanlah salah satu hadis dari hadis Arba'in Nawawiyah. Baiklah, saya akan membacakan hadis ketiga dari hadis Arba'in Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu maqala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu,
Bunyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa itaiz zakati wa saumi ramadana wa hajjil baiti. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sekian video dari saya. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.